Sejak 5 hari terakhir, Dewi harus berjalan kaki sepanjang 1,5 kilometer menerobos banjir yang menggenangi jalan desa menuju rumahnya. Banjir setinggi 40 hingga 60 cm membuat hampir tak ada kendaraan warga yang bisa melintas. Jika nekat, dipastikan bakal mogok. Banjir kali ini berasal dari luapan sungai Watu Dakon, Jombang. Karena banjir ini harus jalan berapa lama? Hampir 1 jam. Hampir 1 jam? Iya. Kalau biasanya kalau nggak banjir? Kalau nggak banjir ya 10 menit. Tak cuma urusan jalan ke rumah yang terkendala akibat banjir yang masih menggenang, di hari pertama puasa urusan buka puasa dan sahur pun tersendat lantaran warga tak bisa berbelanja. Warga pun mengandalkan dapur umum yang didirikan sejak 4 hari lalu oleh pemerintah setempat. Alhamdulillah dari dapur umum sendiri hari ini terdistribusikan 750 bungkus mas. Itu untuk berapa desa warga di sini mas? Untuk 2 dusun, untuk 2 dusun di Tempuran, yaitu dusun Tempuran dan dusun. Untuk dapur umum kita melayani selama air benar-benar surut dan warga sudah bisa beraktivitas normal seperti biasa. Untuk sahur nanti malam mas? Untuk sahur tetap kita akan sediakan, alhamdulillah ada donasi berupa ayam. Tim Dapur Umum Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto memastikan mereka tetap akan beroperasi hingga banjir di Mojokerto surut. Muhammad Safiuddin, Kompas TV, Mojokerto, Jawa Timur. Banjir adalah kejadian alam di mana suatu daerah atau daratan yang biasanya kering menjadi terendam air. Banjir dapat didefinisikan sebagai luapan air dalam jumlah besar ke daratan yang biasanya kering. Jadi banjir itu sendiri adalah suatu peristiwa bencana alam yang terjadi ketika air yang berlebihan mendarat di daratan. Banjir juga diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai itu. Cara mencegah banjir yang sederhana dapat kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari, yaitu yang pertama ialah dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, selalu membersihkan selokan, dan yang ketiga, kita lakukan reboisasi. Dan yang keempat, kita lakukan sistem tebang pilih. Banjir juga dapat terjadi ketika alirannya itu melebihi kapasitas saluran air, terutama ke lokasi sungai. Banjir juga bisa disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Sungai dan danau itu kan biasanya menjadi tempat untuk menampung air hujan. Akan tetapi kalau hujan lebat terus-menerus, otomatis air akan terjadi kelebihan kapasitas, dan inilah yang menyebabkan terjadinya bencana banjir. Yang selanjutnya adalah kurangnya kawasan drainase. Infrastruktur yang paling penting adalah bagi kota adalah drainase yang berguna untuk mencegah bencana banjir. Jadi tapi saat ini nyatanya drainase yang berupa fungsi seperti daerah hutan atau rawa malah dijadikan perumahan atau mall. Dan ini juga menyebabkan perubahan pada drainase itu yang seharusnya fungsinya yaitu untuk menyimpan luapan air dalam jumlah yang besar. Faktor resiko atau dampak yang biasa sering terjadi pada saat bencana banjir ialah yang pertama adalah rusaknya sarana dan prasarana, yang kedua ialah terhambatnya sistem transportasi, dan yang ketiga ialah kesulitan air bersih hingga banyaknya muncul penyakit-penyakit seperti gatal-gatal, yaitu panu, kadas, kurap kutu air, dan dapat juga terjadi diare, tipes, dan juga kolera. Peran perawat sebelum bencana banjir. Yang pertama yaitu kompetensi pencegahan atau mitigasi. Mitigasi didefinisikan sebagai tindakan berkelanjutan yang mengurangi risiko jangka panjang bagi manusia dan harta benda dari bencana alam atau buatan, serta dampak yang ditimbulkan. Mitigasi meliputi kegiatan masyarakat untuk mencegah bencana, mengurangi kemungkinan terjadinya bencana, dan mengurangi kerusakan akibat bencana. Hal-hal yang dapat dilakukan perawat yaitu pengurangan risiko, pencegahan penyakit, dan promosi kesehatan, serta pengembangan dan perencanaan kebijakan.
Yang kedua yaitu kompetensi kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan yang dimaksud yaitu mengambil rencana atau prosedur yang dirancang untuk menyelamatkan nyawa dan meminimalkan kerusakan ketika terjadi keadaan darurat, mulai dari perencanaan, pelatihan, dan latihan bencana adalah elemen penting dari kesiapsiagaan. Hal-hal yang dapat dilakukan perawat yaitu mengidentifikasi praktik etis, praktik hukum, dan akuntabilitas, kemampuan komunikasi dan berbagi informasi, serta mempersiapkan rencana untuk penanganan bencana di lapangan. Peran perawat saat terjadi bencana banjir. Yang pertama, membantu melakukan pencarian, penyelamatan, melokasikan korban yang terkena bencana. Yang kedua, perawat melakukan identifikasi secara cepat korban bencana yang membutuhkan pertolongan segera. Yang ketiga, memberikan pertolongan pertama seperti mengobati luka dan pengobatan dasar. 4. Memindahkan korban bencana agar korban dapat diperiksa oleh perawat dengan cara memeriksa. Peran perawat setelah banjir adalah kompetensi pemulihan atau rehabilitasi. Fase pemulihan dibagi menjadi kegiatan jangka pendek dan jangka panjang. Kegiatan jangka pendek didefinisikan sebagai kegiatan yang menawarkan bantuan dan rehabilitasi segera. Sedangkan kegiatan jangka panjang bertujuan untuk memulihkan kesehatan pasien sebanyak mungkin, sehingga mereka dapat kembali ke rutinitas kehidupan sehari-hari. Pada fase ini, peranan perawat meliputi pemulihan individu, keluarga, dan komunitas jangka pendek dan panjang. Hal yang dapat dilakukan perawat yaitu melakukan kegiatan terapi penurunan tingkat stres setelah banjir, biasa disebut terapi trauma healing.